Yang pertama terkait dengan nomenklatur. Jadi kemarin masih ada perbedaan antara BOS dan BOP. Nah sekarang nomenklatur menjadi satu wadahnya, namanya BOSP. Jadi dalam Permendikbud yang baru sudah diatur namanya dana tempatnya itu namanya BOSP. Kemudian di dalamnya itu ada menu namanya BOS dan BOP. Yang kedua, perubahan yang ada di Permendikbud 63 itu tahun kemarin di 2022 penyaluran dana BOS reguler itu disalurkan 3 kali. Jadi 30%, 40%, dan 30% lagi. Nah, mulai tahun 2023 ini pemerintah daerah sudah merubahnya. Jadi penyaluran BOS-nya disamakan dengan BOP. Jadi hanya 2 kali disalurkan. Jadi mohon Bapak Ibu bisa tentunya karena disalurkan 2 kali, 1 semester sekali, tentunya waktunya cukup panjang untuk penggunaannya 6 bulan, 1 semester. Tentunya ini kebijakan ini diberikan untuk memberikan keluasaan ya. Ada penambahan sasaran BUSP kinerja. Jadi BUSP kinerja itu yang di tahun 2022 itu ada dua, itu untuk sekolah berprestasi dan untuk sekolah penggerak. Nah tahun ini itu ada tambahan untuk pos kinerja bagi satuan pendidikan yang berkemajuan baik berdasarkan hasil rapor pendidikan. Jadi yang dapat setiap kabupaten kota dan provinsi itu adalah 15% satuan pendidikan yang nilainya terbaik. Jadi tentunya 15% di kabupaten A dan B dan C mungkin berbeda nilainya ya. Yang penting satuan pendidikan itu mempunyai nilai kemajuan terbaik dari rapor pendidikan. 15% di satuan pendidikan di setiap kabupaten kota per jenjang. Jadi 15% untuk SD, 50% untuk SMP, 50% untuk SMA di provinsi. Yang nilainya terbaik itu akan mendapatkan tambahan bantuan BUSP. Namanya BUSP kinerja. Untuk terkait dengan ARKAS ini, terkait dengan pembatasan pelaporan ya, terkait dengan pembatasan pelaporan maupun review audit, saya bagi dua. Yang pertama yang terkait dengan ARKAS-nya terlebih dahulu, ini untuk teman-teman sekolah terutama. Jadi di Bapak Ibu di sekolah terkait dengan ARKAS, apa sih dampaknya ketika sudah ada pembatasan pelaporan demikian. Nah, sebelum ke sana mungkin sedikit saja. Jadi ini alur dari atau proses bisnisnya juga mungkin beberapa. Jadi poin yang perlu diperhatikan adalah membuat BKU bulanan itu sampai di 12 bulan dan juga upayakan menutup BKU. Kalaupun tidak dapat menutup, silakan Bapak Ibu bisa lakukan sinkronisasi, kemudian koordinasi dengan dinas, sering-sering koordinasi dengan dinas untuk bisa menanyakan bahwa apakah sudah masuk atau belum. Secara otomatis biasanya sudah masuk kalau sinkronisasinya itu berhasil. Nah, ini contoh penutupan BKU bulanan di ARKAS-nya. Jadi di menu penatausahaan, terus kemudian ada aktivasi BKU. Bapak Ibu biasanya ada tampilan seperti ini ya pada saat pilih bulannya. Nah, ini contoh yang dia sudah selesai sumber dananya, dipastikan ada tulisan perubahan ya. Untuk yang regulernya ada tulisan perubahan. Artinya apa? Memang pohon perubahan terkait dengan anggaran tersebut dan juga PKU-nya bulannya ini harus sudah sampai di 12 bulan gitu ya. Artinya supaya sampai di Desember. Nah, ini contoh yang belum. Jadi contoh yang belum ini kurang lebih seperti ini.
dia baru sampai di bulan Mei atau katakanlah tombolnya ini baru muncul sampai di bulan Agustus. Kenapa demikian? Karena memang ini dia belum melakukan perubahan gitu ya. Jadi pastikan sudah melakukan perubahan dan sudah menutup BKU-nya sampai bulan 12. Ini yang perlu ditekankan. Kemudian setelah itu Bapak Ibu juga bisa masuk ke menu penatausahaan, kemudian ke BKU untuk bagian print BKU dan buku pembantu, diklik, kemudian pastikan di checklist di BOS reguler dan juga dilihat di bagian bulannya, apakah sudah sampai di Desember atau belum, dan juga Desembernya harus sudah final. Kalau Desembernya sudah final, harusnya Bapak Ibu sudah di satuan pendidikan ini sudah aman gitu ya. Nah, berikutnya ini ada sedikit informasi ya. Jadi di Bapak Ibu mungkin ada yang pernah mengalami demikian, ada informasi bahwa Bapak Ibu sudah dilakukan blockchain. Kenapa sih ada proses blockchain? Jadi blockchain ini adalah pembatasan yang dilakukan oleh dinas untuk memastikan bahwa data tidak dapat dikirimkan kembali dari sekolah ke markas. Jadi untuk dapat membuka blog ini harap hubungi dinas ya. Jadi kalau ada kejadian yang di blog seperti ini, padahal Bapak Ibu belum selesai BKU-nya sampai di bulan 12 tapi sudah diblok oleh dinas, ini sampaikan ke dinas untuk dibuka kembali agar Bapak Ibu bisa menyelesaikan. Karena ketika sudah diblok seperti ini, Bapak Ibu di satuan pendidikan itu tidak dapat lagi melakukan pengiriman data apapun, baik itu mau sinkronisasi, pengajuan pengesahan, tutup BKU, pengajuan hapus BKU, semuanya itu ditutup ketika sudah dilakukan pembatasan sinkronisasi ini. Nah, itu untuk yang Arkas ya. Untuk yang markasnya, artinya ini pembatasan pelaporan dan juga review APIP ini ada di markas. Sebetulnya yang mengkontrol semua ini adalah dari dinas pendidikan gitu ya. Nah, yang pertama adalah block unblock sync ya. Jadi fitur ini diperuntukkan untuk mengatur penutupan dan pembukaan proses sinkronisasi sekolah pada akhir pelaporan agar sekolah tidak mengubah data yang sudah dilaporkan tahun anggaran 2022. Hal ini diperlukan untuk pengambilan data pelaporan menjadi syarat penyaluran tahap 1 2023. Kemudian caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu di Dinas Pendidikan itu bisa masuk ke markasnya, kemudian setelah itu pastikan yang dipilih itu adalah tahun 2022, kemudian masuk ke menu daftar sinkronisasi dan juga pilih nama satuan pendidikannya, kemudian bisa dilakukan blockchain di sini. Nah, pada saat blockchain ini agak ke kanan sedikit sebetulnya ada bulannya, dia bulan BKU-nya itu sudah sampai di bulan berapa. Itu ada informasi bulan BKU-nya sampai bulan berapa. Dan proses blockchain-nya sendiri sebetulnya simpel, cukup di checklist saja sekolahnya, sekolah yang sudah selesai dinyatakan sudah selesai, kemudian potensi silpanya juga sudah betul sesuai dengan faktanya, itu bisa dilakukan blockchain, kemudian ada konfirmasi seperti ini, dan juga berikutnya konfirmasinya ini 2 kali ya. Yang pertama Anda yakin, kemudian blockchain akan menghentikan proses sekolah, kemudian ada klik OK, baru nanti statusnya berubah menjadi sedang diblok. Proses ini bisa dilakukan untuk multiple sekolah ya, jadi Bapak Ibu bisa checklist untuk beberapa sekolah, kemudian lakukan blockchain, itu bisa dilakukan. Kemudian ini proses unblocknya simple, caranya sama seperti tadi, hanya saja Bapak Ibu statusnya itu yang judulnya sedang diblok, itu bisa di unblock kembali. Ini wewenangnya Bapak Ibu di Dinas Pendidikan, boleh diblok atau di unblock. Tapi pastikan pada saat mau mengunblock ini tidak sedang dalam review APIP ya. Atau sudah review APIP. Kalau sudah di review APIP, bisa nggak kita di unblock? Itu bisa, tapi harus reviewnya itu dibatalkan dulu, baru nanti unblockingnya. Nah, ini review APIP ya. Tadi disampaikan oleh Pak Dana terkait dengan review APIP untuk sekolah negeri, terutama untuk sekolah negeri. Yang paling penting ini sekolah negeri sebetulnya.
Review APIP terhadap laporan realisasi penyerapan dana BOS reguler merupakan pelanggaran bukti dan segala macam. Nah, untuk melakukan konfirmasi review APIP, pastikan satuan pendidikan sudah dilakukan blockchain terlebih dahulu. Pastikan potensi silpanya sudah sesuai dengan kondisi real di sekolah. Ini nih yang kami juga sebetulnya berkali-kali menyampaikan bahwa blockchain itu tolong diperhatikan ya. Jadi sebelum review APIP juga blockchain-nya tolong diperhatikan. Apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama, pastikan bulannya sudah sampai bulan 12. Jadi artinya memang sekolah itu sudah selesai nih secara BKU-nya sampai bulan Desember. Kemudian setelah itu Bapak Ibu di dinas itu boleh melakukan block sinkronnya. Nah, untuk review APIP-nya pastikan tadi sudah di blockchain, prosesnya simple sebetulnya hampir sama seperti tadi, hanya saja tadi yang sudah kondisinya sedang di blok baru nanti bisa di review APIP, tinggal di checklist saja, Kemudian batal review juga bisa dilakukan, dibatalkan reviewnya. Ini kalau ternyata salah gitu ya, Bapak Ibu masih bisa membatalkannya. Nah, ada status kondisinya itu baik itu review APIP maupun blockchain, ada yang status blockchain-nya itu data sudah ditarik. Apa sih maksudnya? Ini adalah data sudah ditarik untuk keperluan rekomendasi salur. Kenapa demikian? Jadi ketika data itu sudah ditarik, Bapak Ibu tidak bisa lagi melakukan pembatalan terhadap review APIP ataupun pembatalan terhadap block sinkron. Memang sudah dikunci secara total. Jadi kalau datanya sudah ditarik ya sudah bahwa itu datanya sudah settle secara 1 tahun penuh gitu ya. Nah, kemudian ini potensi silpa. Jadi potensi silpa ini pada saat di menu yang sama sebetulnya, di menu yang sama Bapak Ibu ini bisa melihat potensi silpanya itu berapa, potensi silpanya. Dan ini yang perlu nanti harus diperhatikan dan ini harus dikomunikasikan dengan satuan pendidikannya bahwa apakah betul real potensi silpanya itu angkanya sekian gitu. Nah, ini diperlukan. Jadi kemarin itu memang kita pada saat penyalurannya yang pertama gelombang 1, gelombang 2 itu kita ambil sementara yang 0 dulu karena memang beberapa daerah itu ada yang kondisinya itu dia di blok sinkronnya di blok, kemudian potensi silpanya itu sangat besar dan juga sudah review APIP dan bulan BKU-nya ini contoh yang salah ini ya. Ini saya tampilkan contoh yang salah. Contoh yang salah ini bulan BKU-nya bulan 8, potensi silpanya ada. Kemudian kondisinya ini tidak diblok ya. Kadang-kadang kondisinya itu diblok dan juga di review APIP. Nah ini tidak benar ya. Artinya Bapak Ibu harus melakukannya itu sampai BKU-nya itu memang murni di bulan 12. Kemudian potensi silpanya juga sudah dipastikan bahwa benar adanya. Kemudian kita lakukan blockchain maupun dilakukan blockchain untuk negeri dan swasta dan juga review APIP untuk yang negeri saja. Jadi itu Bapak Ibu terkait dengan fitur pembatasan pelaporannya ya, pembatasan pelaporan maupun review APIP-nya. Itu saja mungkin saya kembalikan ke Bu Diana. Oke, terima kasih. Next, Mas. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, nanti untuk laman aplikasi BOP Salur, ini ada 2 macam akses, ya, yang mana Bapak Ibu dinas maupun teman-teman lembaga itu akses pertamanya di laman bop.kemdikbud.go.id ya. Kemudian setelah itu nanti untuk teman-teman dinas bisa langsung login, ya, loginnya udah kita berikan ke teman-teman dinas ya. Di sini untuk satu dinas ada 2 login, yaitu login sebagai PAUD dan login sebagai kesetaraan. Nah, kalau untuk teman-teman di lembaga, itu loginnya menggunakan login SSO ya, SSO Damodik. Ini alhamdulillah sudah selesai proses maintain-nya ya, jadi teman-teman lembaga sudah bisa melakukan proses mengentrikan data perencanaan 2023, jadi untuk loginnya sama dengan login yang digunakan oleh teman-teman lembaga di aplikasi Damodik. Nah, dia menggunakan SSO. Next. Nah, di sini nanti ada 2 item ya, yaitu untuk dari sisi satuan pendidikan dan dari sisi teman-teman dinas. Next.
untuk dari sisi teman-teman lembaga ya, nah, ini banyak banget pertanyaan. Pak, ini laporan tahap 1 apakah sudah tutup ya, yang tahun 2002? Laporan tahap 2 apa sudah tutup gitu kan ya? Nah, di sini bagus semuanya, tadi sempat disampaikan oleh Pak Dana juga ya, bahwa untuk tahun 2023 itu tidak ada penutupan laporan, ya adanya penambahan denda. Yang sudah disampaikan ya. Nah, di sini teman-teman lembaga kalau mau melakukan perbaikan data pelaporan, ya ketika pertama kali login, silakan cek ya di bawah catatan di atas tabulasi itu ada pilihan tahap. Ya, silakan cek di sana ada pilihan tahap. Nanti kalau misalkan teman-teman lembaga mau melakukan perbaikan di tahap 1, ya silakan pilih tahap 1, kemudian di submit atau disimpan. Nah, kalau pilih tahap 2 perbaikannya, silakan pilih tahap 2, kemudian disimpan. Nanti secara otomatis untuk proses pelaporannya akan mengikuti, ya akan mengikuti di mana teman-teman ini ya memilih tahapannya, yang mana untuk saat ini secara default itu aplikasi diarahkan di 2023 tahap 1. Next. Nah, di sini ya, teman-teman lembaga. Nah, ini ada catatannya di sini. Untuk menu pelaporan, ini sudah kita informasikan ya. Pelaporan ini hanya bisa dilakukan jika, nah, ya, jika perencanaan sudah dibuat 100%. Nah, ini kemarin banyak pertanyaan tuh. Pak, ini saya nggak bisa lapor. Itu ternyata setelah dicek, masih ada sisa dana yang belum direncanakan. Nah, ini tolong cek kembali ya di teman-teman di lembaga, kalau sudah nanti melakukan perbaikan laporan. Nah, di sini ketika nanti tahap 1 yang dipilih, maka secara otomatis nanti realisasi tahap 1 yang akan dibuka. Nah, kalau realisasi tahap 2 yang dipilih, maka realisasi tahap 2 yang akan dibuka. Nah, satu lagi syaratnya di sini nanti ya, ketika nanti sudah disesuaikan dengan tahapannya, menu lapornya ini akan muncul jika tadi sesuai dengan catatannya bahwa harus sudah 100% perencanaan dibuat. Nah, karena biasanya ketika ada perbaikan di perencanaan, ya ada pergeseran perencanaan dan seterusnya itu, biasanya ada dana sisa yang belum direncanakan. Nah, ini yang ngeblok terjadinya proses pelaporan, sehingga teman-teman di lembaga tidak bisa mengklik data pelaporannya. Next. Nah, di sini nanti untuk teman-teman lembaga ya, untuk proses penyaluran 2023 ya diwajibkan teman-teman lembaga melakukan proses laporan. Ini wajib ya. Kemudian nanti untuk yang teman-teman dinas itu wajib melakukan proses konfirmasi sisa datanya. Nah, di sini boleh semuanya. Jadi itu tombol laporannya nanti ada di menu laporan. Ya, submenunya submit laporan. Jadi pastikan teman-teman di sini untuk sisa dananya ya, sisa dananya kita hitung di sini adalah sisa dana total, bukan per tahapan. Karena memang kemarin ketika kita proses salur ya, proses salur ke 2022 itu tidak murni 50%, 50%. Jadi tahap 1 bisa jadi 70%, ya, tahap 2-nya cuma 30%. Yang mana di lapangan itu teman-teman dinas menginstruksikan ke lembaganya pemakaian dan laporan dalam itu hanya 50%. Nah, di sini kalau kita lihat, dalam salurnya 70% kan ada sisa dana tuh di tahap 1. Nah, kemudian ketika nanti di tahap 2-nya dilaporkan, itu ada kekurangan sisa dana. Nah, sisa dana yang di sini yang kita hitung adalah sisa dana total dalam 1 tahun. Jadi bukan pertahapannya ya. Jadi total per 1 tahun. Nah, di sini bagus semuanya. Ketika teman-teman di lembaga sudah melakukan proses pengajuan laporan, ya, ketika sudah melakukan proses pengajuan laporan, maka secara otomatis nanti ya proses perbaikan perencanaan, kemudian proses perbaikan pelaporan itu akan ditutup oleh sistem. Ya. Jadi nanti ketika sudah diajukan pelaporan dan dilakukan pengecekan oleh teman-teman dinas, datanya sudah dikunci, tidak diperbolehkan untuk bergerak lagi. Karena misalkan bergerak nanti bingung dinasnya, ya sekarang ngeceknya apa, nanti dicek berubah lagi. Nah di sini ya, di sini untuk proses sudah diajukan, maka setelah akan dikunci. Nah ini mohon dibaca kembali ya, bahwa untuk 2023 tahap 1 ini ya, ini wajib harus sudah ada pelaporannya. Karena digunakan untuk proses perhitungan ya salur tahap 1. Next.
Nah, di sini ada konfirmasinya Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika teman-teman mau melakukan proses ini ya, penutupan untuk pengajuan laporan, nanti diinformasikan apakah sudah yakin, apakah sudah selesai tuh laporan yang dibuat, gitu kan? Nah, ketika nanti betul-betul oke, nanti kita munculkan lagi, ya, kita munculkan lagi konfirmasinya. Nah, di sini ya, jika ada sisa dana dalam laporan dan sisa dana sudah disetujui oleh dinas, maka tidak bisa dilakukan perubahan lagi dan akan menjadi silpa. Nah, ini catatan yang penting ya, karena ketika sudah disetujui, itu dana kalau misalkan masih ada sisanya, sisa dana itu akan menjadi perhitungan silpa di tahun 2023, ya. Nah, ketika teman-teman sudah oke, simpan, ya, maka dananya pengajuan laporannya akan diproses oleh teman-teman dinas untuk akan pengecekan. Next. Nah, di sini ya, secara otomatis nanti ketika sudah mengajukan, ya teman-teman lembaga sudah mengajukan pelaporannya, maka untuk perbaikan perencanaan maupun perbaikan laporannya secara otomatis akan terkunci. Jadi sudah tidak diperkenankan melakukan proses perubahan data. Ya, jadi misalkan nanti dari teman-teman lembaga ya sudah terlanjur submit, ternyata masih ada yang belum sesuai, nanti silakan segera koordinasi dengan teman-teman dinas untuk dibantu dibatalkan terlebih dahulu. Nah, ketika nanti dibatalkan, teman-teman lembaga bisa melakukan proses perbaikan datanya. Oke, next. Nah, nanti ya, ketika sudah disetujui, ya, catatan ya, ketika sudah disetujui ini udah nggak bisa dilakukan perubahan lagi, ya. Nah, ini sudah tidak bisa dilakukan perubahan lagi. Nah, ini nanti ketika sudah disetujui seperti ini, datanya akan kita proses untuk penentuan ya tahap 1 tahun 2023. Nah, ketika sudah kita proses, kemudian datanya sudah kita kirimkan ke Kementerian Keuangan, ini udah dikunci total. Nah, kalau tadi di bahasannya teman-teman bos ya, di markasnya ada log sync. Nah, ini ya sama. Jadi ketika dia sudah diajukan ke Kementerian Keuangan, maka secara otomatis akan di-log. Tapi kalau masih belum diajukan di Kementerian Keuangan, nanti misalkan ya, karena kemarin banyak kasus yang mana teman-teman dinas ternyata sudah melakukan persetujuan. Nah, setelah dicek ternyata masih ada yang salah. Nah, hal seperti ini itu masih bisa dilakukan pembatalan persetujuan dengan catatan nanti teman-teman dinas bisa menghubungi admin direktorat ya. Jadi nanti dibantu-dibantukan. Tapi jika sudah dikirimkan ke Kementerian Keuangan datanya, hal ini sudah tidak bisa dibatalkan lagi proses persetujuannya. Nah, itu akan menjadi proses perhitungan untuk yang tahap 1 tahun 2023. Itu ya Bapak Ibu semuanya. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke bagian dinas pendidikan ya. Jadi dinas pendidikan nanti bisa melakukan apa aja. Nah, di sini dinas pendidikan nanti silakan masuk di menu konfirmasi sisa dana ya, di bagian sisa dana. Nah, di sini nanti akan melihat next. Jadi di sini nanti teman-teman dinas next. Nah, di sini ya, jadi ada tahapannya. Ketika lembaga sudah melakukan pengajuan laporan, nah di sini akan muncul di bagian aksi, ya, bahwa lembaga itu sudah melakukan pengajuan dan teman-teman dinas bisa melakukan proses konfirmasi. Nah, tapi kalau misalkan nih, ya, misalkan dari teman-teman lembaganya masih belum ada pengajuan, nah nanti di sini juga muncul belum ada pengajuan pelaporannya. Nah, catatan penting di sini Bapak Ibu semuanya, untuk buat teman-teman dinas ya, catatan pentingnya adalah ketika nanti mau melakukan proses konfirmasi, ya pastikan teman-teman dinas sudah melakukan proses pengecekan detail ya, detail laporan yang sudah dibuat oleh teman-teman lembaga. Next, tampilannya seperti ini untuk tampilan detailnya ya. Nah, pastikan ini sudah sesuai. Jadi kalau misalkan belum sesuai, nanti silakan ditolak pengajuan dari lembaganya untuk minta diperbaiki datanya, ya. Silakan dari teman-teman dinas bisa langsung konfirmasi ke lembaganya. Oh, ini ada data atau item yang belum sesuai. Mohon untuk segera diperbaiki datanya. Ya, karena itu nanti akan menentukan ya data yang disalurkan di tahap 1 tahun 2023. Oke, next. Jadi pastikan untuk datanya sudah sesuai ya. Nah, di sini juga kita tambahkan nih. Kemarin kita sempat ada catatan ya. Mas pastikan datanya sudah sesuai gitu, ternyata
dari teman-teman dinas itu masih ada yang nggak baca. Nah, akhirnya di sini kita tambahkan di sini. Ya, dengan ini saya menyatakan secara sadar dan bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberikan. Karena apa? Karena ini nanti akan berhubungan dengan pencairan tahap 1 tahun 2023. Jadi ketika datanya sudah disetujui oleh teman-teman dinas, maka nanti akan digunakan untuk perhitungan di penyaluran tahap 1 tahun 2023. Ya, jadi nanti khusus untuk 2023 ini diwajibkan adanya pelaporan dan konfirmasi sisa dana oleh teman-teman dinas. Karena kalau misalkan nggak ada pelaporan atau konfirmasi dana, kita nggak tahu apakah ada sisa dana atau tidak. Ya, karena nanti akan mempengaruhi jumlah nilai yang disalurkan di tahap 1 tahun 2023. Oke, next mas. Nah, di sini ya Bapak semuanya, ketika sudah setujui, nah ini kita sudah setujui, ini nanti semua proses perencanaan dan semua proses laporan akan dikunci. Jadi teman-teman OPK sudah tidak diperkenankan lagi melakukan proses perubahan terhadap datanya. Begitu juga dengan teman-teman dinas, dan juga tidak diperkenankan membantu melakukan koreksi data karena sudah disetujui. Nah, nanti ada lagi, satu tambah lagi ya, jadi nanti ada informasi bahwa kalau sudah dikirimkan ke Kementerian Keuangan, ya sudah diproses nih sudah datanya, itu sudah nggak bisa dipapain lagi. Jadi tinggal menunggu proses penyaluran T1 ya tahun 2023. Next. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama dari Bapak Suminto dari Disdik Kabupaten Sukoharjo ditujukan kepada Bapak Nandana, Kapogja Perencanaan Dirjen PAUD Dikdas dan Dikmen. Pertanyaannya adalah penyaluran dana BOS tahun 2023 tahap 1 direncanakan sampai berapa gelombang? Dan kapan batas waktu akhir penyalurannya? Kemudian pertanyaan kedua, dari Bapak Tony, Disdik Provinsi Kalimantan Tengah, pertanyaan ditujukan kepada Bapak Fuad, tim Arkas. Pertanyaannya adalah, apakah review APIP dilakukan melalui markas langsung oleh APIP daerah, sehingga perlu diberikan akun APIP untuk dapat melihat laporan di markas. Kemudian pertanyaan ketiga dari Bapak Yuan MS dari Disdik Kabupaten Gianyar yang ditujukan kepada Bapak Ciptian. Pertanyaannya adalah, mengapa data penyaluran gelombang 1 dan 2 belum muncul di aplikasi BOP Salur Dinas? Nah, ini ada 3 pertanyaan. Mungkin Bapak Nandana bisa menjawab untuk pertanyaan pertama. Silakan, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Suminto dari Sukoharjo ya. Jadi direncanakan berapa gelombang gitu penyaluran tahap 1. Jadi sebenarnya kalau dari keinginan kami 1 gelombang semua salur begitu Pak. Tapi tadi seperti kita bahas bersama dan kita ketahui bersama, masih ada beberapa hal yang memang harus diselesaikan, baik dari sekolah maupun dari dinas pendidikan. Nah, harapan kami semakin cepat beberapa hal yang kami sampaikan dalam webinar tadi itu segera diselesaikan, sehingga gelombangnya mungkin nggak usah banyak-banyak begitu. Misalnya sekarang sudah 2 gelombang berjalan, ya kalau bisa misalnya di Maret itu semua sudah clear, semua sudah tersalur gitu. Besar harapan kami mungkin seperti itu Pak Suminto. Nah, kalau batas waktu akhir penyaluran itu di bulan Juni Pak. Jadi jika berbagai syarat tadi belum dipenuhi sampai bulan Juni, maka satuan-satuan yang belum terpenuhi syaratnya tadi tidak bisa disalurkan tahap 1-nya. Dan otomatis tidak bisa tersalur tahap 2-nya. Nah, sehingga ini butuh komitmen kita bersama Bapak Ibu dengan waktu yang ada gitu ya. Kita coba lakukan percepatan, kita coba selesaikan beberapa hal yang menjadi tanggung jawab masing-masing supaya bahkan tidak sampai batas waktu akhir, bahkan mungkin di bulan Maret ini kalau bisa semua sekolah sudah tersalur. Mungkin itu Bu Diana. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Dana. Semoga Pak Zuminto dapat menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Dana dan mendapat pencerahannya. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2 dari Pak Tony, ini ditujukan kepada Pak Fuad. Silakan Pak Fuad, mungkin untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Tony. Iya, makasih Bu Diana. Jadi terkait dengan apakah review APIP ini dilakukan langsung oleh APIP daerah gitu ya dengan memberikan akun ke APIP gitu ya. Sementara ini memang kami belum ada akses untuk diberikan ke APIP di APIP gitu ya. Artinya nanti yang tetap bakal melakukan itu tetap dari dinas. Jadi informasi dari APIP itu mana-mana saja, terus kemudian nanti dinas yang melakukan checklist tersebut. Itu Bu Diana. Baik, terima kasih Pak Fuad atas jawaban yang sudah diberikan. Semoga Pak Tony bisa tercerahkan dengan apa yang telah dijelaskan oleh Pak Fuad. Kemudian ke pertanyaan ketiga dari Pak Iwan yang ditujukan ke Pak Ciptian. Silakan Pak Ciptian. Oke, terima kasih Mbak Diana. Jadi untuk teman-teman BUP ya, untuk gelombang 1 dan 2, ini memang datanya masih belum update di aplikasi BUP Salur, karena memang kita masih menunggu update status dari teman-teman Kementerian Keuangan, ya, lembaga mana saja yang sudah kita kirimkan, yang sudah dananya disalurkan ke rekening lembaganya. Ini kita masih menunggu feedback dari teman-teman keuangan. Jadi sehingga kalau misalkan nanti data status salur rekeningnya sudah masuk ke kita, Kemdikbud, maka nanti akan otomatis mengupdate ya status salur atau dashboard salur yang ada di aplikasi BUP Salur. Jadi untuk saat ini masih kita menunggu update terbaru dari teman-teman Kementerian Keuangan dalam proses penyaluran dananya ke rekening lembaga. Jadi silakan ditunggu dulu ya. Jadi semoga secepatnya nanti sudah ada update data penyaluran yang untuk tahap 1 2023. Ya, terima kasih Pak Ciptian atas jawabannya. Ya, mungkin kita dalam penyaluran ini kita terkait dengan Kemenku juga, jadi mohon pengertiannya dari Bapak Ibu sekalian. Ini ada pertanyaan keempat dari Bapak Eri, Distrik Kabupaten Pemalang, yang ditujukan kepada Bapak Nandana. Pertanyaannya adalah, Dinas sudah melakukan semua persyaratan, termasuk review APIP, namun sampai saat terdapat 339 satuan pendidikan sudah proses penyaluran dari 854 satuan pendidikan. Mengapa demikian? Dan apa yang harus dilakukan oleh dinas? Kemudian untuk pertanyaan kelima dari Bapak Burhan dari Disdik Kabupaten Buru Selatan yang ditujukan kepada Bapak Fuad, apakah satuan pendidikan yang masih memiliki sisa dana namun sudah di blockchain dan review APIP dapat disalurkan di tahap 1? Kemudian satu lagi dari Bapak Khairul Anam dari Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. Pertanyaannya ditujukan kepada Bapak Ciptian. Pertanyaannya adalah, apakah di aplikasi BOP Salur juga muncul menu review APIP? Nah, itu ada 3 pertanyaan. Pertanyaan keempat dari Bapak Eri ditujukan kepada Pak Nandana. Kami persilakan Pak Nandana untuk menjawab pertanyaan dari Pak Eri. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Eri dari Distrik Pemalang ya, Kabupaten Pemalang. Ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi dinas sudah melakukan semua persyaratan, tapi kok bersalur gitulah ya semuanya. Jadi mungkin begini, saya yakin ini juga ada beberapa Pemda yang lain mengalami hal yang sama. Jadi mungkin sebenarnya ini sebagai antisipasi awal kami. Jadi betul bahwa ada beberapa Pemda yang sudah semuanya melakukan review APIP, namun belum semuanya disalurkan. Nah, ini antisipasi awal kami karena yang kami salurkan kemarin baru yang sisa dana 0. Nah, kenapa ini menjadi antisipasi kami? Karena pertimbangannya di tahun lalu
meskipun sudah review aktif, banyak sekali daerah yang melakukan revisi terhadap angka sisa dana. Dan secara aturan keuangan, jika sudah dikirimkan, itu tidak akan ada lagi pemulihan jika terjadi kelebihan potong. Nah, sehingga melalui webinar ini mungkin kami ingin menyampaikan kembali bahwa hasil review aktif itu dengan semua data yang ada, mungkin kecuali yang anomali ya Pak, itu akan segera kami proses pada penyaluran berikutnya. Jadi ini merupakan diskusi dan memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk memberikan konfirmasi ya, atau cek sekali lagi terhadap angka-angka yang ada. Nah, jadi ini Pak Eri, terima kasih. Ini nanti akan segera kami proses pada gelombang berikutnya yang sudah review aktif, akan kami salurkan semuanya dengan kondisi sisa dana yang sudah dilaporkan. Nah, untuk daerah yang lain juga sama, tapi mohon dalam kurun waktu pemrosesan gelombang 3, mungkin seminggu 2 minggu ke depan, mohon dicek sekali lagi gitu. Mungkin di Kabupaten Pemalang tidak terjadi, tapi di beberapa daerah itu ada yang sudah direview aktif, tapi kami berasumsi ya, masih sementara berasumsi bahwa kok datanya anomali gitu. Misalnya tadi ada sekolah-sekolah yang dari uang setahun itu cuma kepakai 10%, 20%, karena pemotongannya pasti akan sangat besar perhitungan sisa dananya. Nah, tapi melalui forum ini dan juga dengan berbagai pemberitahuan yang sudah kami lakukan, pada gelombang berikutnya, sisa dana berapapun yang sudah direview oleh APIP, yang dinyatakan oleh daerah, itu akan kami salurkan. Mungkin begitu informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Eri. Terima kasih Pak Nandana atas tanggapan dan jawabannya. Semoga Pak Eri dapat terjelaskan dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Nandana. Kemudian untuk pertanyaan kelima dari Bapak Laburhan, ini ditujukan kepada Bapak Fuad. Silakan Bapak Fuad untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Laburhan. Iya, baik Bu Diana. Jelas ya suara saya. Jelas Pak. Terkait dengan ini sebenarnya sudah dijawab oleh Pak Dana tadi ya, karena ini berkaitan sebetulnya yang nomor 4 dengan nomor 5 ini berkaitan gitu ya. Tadi sudah dijawab oleh Pak Dana, jadi sebetulnya terkait dengan sisa dana, memiliki sisa dana namun sudah di blockchain. Nah ini yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dana gitu ya. Di tahap 1 kita akan salurkan di gelombang berikutnya. Nah, yang perlu dipastikan itu sebetulnya tadi sudah disampaikan juga, sebetulnya yang perlu dipastikan kembali adalah bulan-bulan laporannya itu sudah 12 bulan secara penuh. Jadi tidak lagi bulannya itu ada yang bulan 8, bulan 9, jadi 12 bulan secara utuh. Itu saja, Bu Diana. Terima kasih Pak Fuad atas penjelasannya. Kemudian ke pertanyaan ke-6 dari Pak Khairul Anam dari Dinas Pendidikan Kota Pekalongan yang ditujukan ke Bapak Ciptian. Silakan Bapak Ciptian menanggapi dari pertanyaan Pak Khairul Anam. Terima kasih Mbak Diana. Nah, untuk BUP ini kemarin sudah kita bahas juga dengan teman-teman pimpinan ya, karena memang di BUP ini 92-93% ya, itu mayoritasnya swasta. Dan kemarin disepakati untuk di BUP-nya untuk saat ini masih belum menggunakan PVAPIP. Jadi cukup menggunakan konfirmasi sisa dana yang dilakukan oleh teman-teman dinas. Jadi itu sudah cukup untuk memastikan keabsahan dari laporan yang sudah dikirimkan oleh teman-teman lembaga. Jadi di sini pastikan lagi bahwa lembaga harus sudah melakukan pengajuan pelaporan dan kemudian sudah dikonfirmasi atau sudah disetujui oleh teman-teman dinas, sehingga nanti untuk yang tahap 1 2023 bisa segera diproses dan segera disalurkan gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Ciptian atas penjelasannya. Semoga Pak Khairul Anam bisa menangkap apa yang dijelaskan oleh Pak Ciptian. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi dari SDN 1 Margo Patut, Sawahan, yang ditujukan kepada Bapak Nandana. Pertanyaannya adalah, sekolah kami tahun 2022 terdapat saldo. Apakah nanti penyaluran tahap 1 tahun 2023 akan terpotong atau dikurangi?
Kemudian dari Bapak Maulud Siregar yang ditujukan kepada Bapak Fuad, pertanyaannya adalah bagaimana cara memperbaiki laporan ARKAS tahun 2022 jika ada perbaikan. Nah, kita langsung ke SDN 1 Margo Patut kepada Bapak Nandana, mungkin bisa menjelaskan. Ya, terima kasih dari SDN 1 Margo Patut Sawahan. Jadi sekolah kami 2022 terdapat saldo. Berarti maknanya yang saya maknai dari 100% dana BOS itu mungkin tidak dimanfaatkan semua gitu ya. Misalnya 100 juta gitu ya, misalnya nih ya, SDN 1 Margo Patut Sawahan 100 juta, kemarin dimanfaatkan 90 juta begitu. Nah, pertanyaannya apakah nanti penyaluran tahap 1 akan dikurangi? Jawabannya iya. Jadi yang pertama mungkin pesan saya, satuan pendidikan tentunya saldo ini harus sesuai dengan apa yang dilaporkan di dalam ARKAS, di BKU-nya. Jadi misalnya terdapat saldo akan terbaca di dalam BKU-nya. Tadi misalnya kalau anggarannya 100 juta, terpakai 90 juta, sisanya 10 juta. Itu tergambar di dalam laporannya yang ada di BKU. Nah, otomatis 10 juta itu akan mengendap di dalam rekening sekolah. Nah, nanti ketika penyaluran, misalnya tahap 1, karena tadi anggarannya 100 juta, tahap 1 ini penyalurannya kan 50 juta kalau 50%. Nah, itu akan terpotong atau dikurangi sebesar saldo yang ada. Misalnya tadi sisa 10 juta, maka yang seharusnya tahap 1 disalurkan 50 juta, akan disalurkan 50 juta dikurangi sisa sebesar 10 juta tadi, sehingga disalurkan 40 juta. Seperti itu prosesnya. Kemudian. Ya, terima kasih Pak Dana atas penjelasannya. Kemudian dari Bapak Maulud Siregar, pertanyaannya ditujukan kepada Pak Fuad. Mungkin Pak Fuad bisa menanggapi dari pertanyaan Pak Maulud Siregar. Silakan Pak Fuad. Iya, terima kasih. Jadi terkait dengan bagaimana cara memperbaiki laporan, yang pertama tadi sudah disampaikan di awal mungkin ya. Terkait dengan materi, yang perlu dipastikan itu sebetulnya satuan pendidikan itu tidak dalam kondisi yang sudah di-blok ya. Artinya di bloxing, kalau ada informasi di bagian bawah itu ada bloxing, artinya sekolah tidak dapat mengirimkan data apapun. Nah, itu silakan nanti koordinasi dengan dinas. Dinasnya bagaimana caranya? Tentunya masuk ke daftar sinkron, kemudian setelah itu cukup nanti dibatalkan, kalau memang sudah review APIP dibatalkan review APIP-nya, kemudian bisa nanti dilakukan unblock dan sekolah segera melakukan update terkait dengan pelaporan tersebut, kemudian bisa diblok kembali. Itu Bu Diana.